Hai semuanya, selamat sore kalian yang ada di sana. Selamat berbuka puasa. Malam ini kita mau bahas tentang sesuatu yang menyenangkan sekali. Karena kita lagi dalam serial membahas tahun depan, tahunnya kelinci ya. Tahun yang tentunya lebih friendly daripada tahun macan, tahun kebo, tahun tikus ya. Dan tahun yang lebih tenang pastinya. Tapi siapakah yang paling beruntung di tahun kelinci yang so sweet itu? Yang paling beruntung adalah kambing, dan yang paling beruntung adalah babi ya. Nah, ini dua ekor dua sio ya, bukan dua ekor yang aku selalu amazed ya, karena sio kambing itu adalah sio bapakku, jadi I know exactly what kind of person kaum kambing. Dan juga aku selalu amazed dengan yang namanya sio babi ya. Dan mereka sama-sama figur yang istimewa. Kalau kambing itu pintar dan ambisius, walau kadang saking ambisiusnya sampai suka lupa-lupa ukuran gitu ya, lupa-lupa batas ya. Sementara babi adalah sio yang paling enjoy life, asik-asik aja. Yang buat babi semua aturable ya. Nah, well, kalau kalian kambing atau babi, kalian harus benar-benar manage tahun ini supaya kalian tahun depan benar-benar bisa maksimal hasilnya. Jadi jangan tahun depan baru kerja keras, jangan ya. Kerja keras mulai tahun ini, mulai hari ini, mulai detik ini, jangan tarsok. Bangun platformnya mulai dari hari ini, bangun niatnya, bangun tekadnya, semua mulai hari ini, supaya tahun depan itu tinggal panennya, tinggal memetik hasilnya ya. Dan tahun depan kambing benar-benar bisa menunjukkan prestasinya, dan benar-benar lingkungan yang ada di sekitarnya sangat friendly, dan benar-benar lingkungan yang ada di sekitarnya kambing ini benar-benar nggak ada yang against dengan kambing ya. Kambing bisa memahami situasi, bisa menerima situasi tahun kelinci yang mungkin buat yang lain terasa begitu lamban, tapi buat kambing it's fine. Kambing bisa menyesuaikan ritme ya. Dan kambing juga tidak perlu bersaing dengan hawa persaingan yang sadis seperti tahun macan, tahun kebo, tahun tikus ya. Jadi lebih rileks juga buat kambing, memberi ruang gerak yang lebih leluasa buat kalian yang kambing ya. Jadi so enjoy buat kalian yang kambing, terutama buat kambing-kambing yang elemennya air ya, itu lebih bisa beradaptasi di tahun kelinci air ya. Juga kalau misalnya kalian kambing tanah, itu juga mestinya bisa lebih beradaptasi ya. Yang mungkin kesulitan itu tentunya kambing api ya, dan kambing logam ya. Nah, buat kalian kambing-kambing yang usahanya itu elemennya air, tentunya kalian bisa maksimal ya, disiapin dari sekarang ya. Dan saya yakin kalau kalian kambing, kalian bisa, karena sio kambing itu adalah sio yang sangat-sangat organized ya, sangat detail, sangat presisi. Dan sio kambing ini sio yang selalu set the standard so high ya. Jadi rasanya nggak ada yang perlu dikhawatirkan untuk tahun depan ya. Kalian hanya perlu mempersiapkan mental. Nah, lalu kalau kalian babi ya, kalian harus juga mulai dari sekarang. Mungkin tahun ini masih sedikit agresif, terlalu agresif buat kalian yang kambing, buat kalian yang babi ya.
Tapi yang jelas tahun ini memang adalah dasar buat para babi untuk masa depannya. Harus disiapin dari sekarang. Babi ini memang kompetitifnya tuh kurang ya, dia kurang bisa berada di lingkungan yang persaingannya ketat, atau babi kurang bisa berada di lingkungan yang persaingannya sadis. Dan babi itu juga signature style-nya adalah work smart, bukan work hard ya. Makanya tahun lalu babi tersiksa banget, dan sebenarnya walaupun sudah membaik tahun ini, tahun macan, babi juga masih kesulitan untuk menyesuaikan ritmenya ya. Jadi tahun depan dengan hawa yang lebih rileks, persaingan yang gak terlalu sadis seperti tahun macan, rasanya babi bisa lebih perform ya. Babi di tahun tikus bisa jauh lebih happy, jauh lebih nyaman ya, sehingga biasanya babi ini kalau lagi tahun kelinci dia bisa bertemu soulmate-nya, atau dia punya kehidupan percintaan yang jauh lebih baik, atau biasanya babi itu juga lebih punya waktu yang quality time buat para orang yang dia sayangi gitu ya. Jadi babi bisa punya quality time dengan pacar, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dengan sahabat, yang mungkin selama 3 tahun terakhir ini babi kurang bisa untuk menjalaninya ya gitu. Jadi babi akan jauh lebih enjoy menikmati tahun kelinci pastinya ya. Kalau misalnya kalian tanya sama aku apa yang harus dilakukan babi sekarang untuk mempersiapkan diri untuk tahun yang terbaik 12 tahun ke depan, itu yang pasti babi harus bisa survive di tahun macan sebelum masuk tahun kelinci. Persaingan, drama ya, itu bukan babi banget ya, tapi itu harus dilewati, karena itulah yang membuat babi semakin pintar dan semakin hati-hati dalam menjalani hari-harinya supaya bisa sukses. Karena apapun yang dilakukan babi maupun kambing tahun ini adalah tabungan, bukan hanya tabungan bukan hanya tabungan uang, tapi juga tabungan karma baik buat tahun depan ya. Kalau kalian menanam benih yang baik, menanam kebaikan, pasti tahun depan kalian banyak yang nolong, dan tahun depan kalian memerlukan itu supaya kalian bisa maksimal ya. Dan tahun kelinci adalah tahun yang identik dengan tolong menolong ya. Kalian tidak bisa sukses sendirian gitu, karena tahun ini beda sekali sama tahun macan, dimana orang harus berusaha keras survive sendirian gitu ya. Jadi menerkam sendirian, makan duluan sendirian tuh tahun macan. Nah, kalau tahun kelinci itu adalah tahun yang identik dengan tolong menolong antar sahabat, antar keluarga ya, antar saudara sekandung gitu. Jadi kalian harus menabung karma baik supaya tahun depan kalian banyak yang nolong. Ini bukan berlaku buat babi aja loh, tapi juga berlaku buat sio-sio lainnya, terutama babi dan kambing yang tahun depan pasti sukses banget ya. Jadi kalau kalian kambing atau kalian babi, kalian pasti akan menghubungi aku ya. Klien aku nih yang babi kambing nih banyak ya, dan mereka selalu khas sekali gitu ya kalau ngobrol sama aku, konsultasi sama aku. Oh ya, by the way, kalau kalian mau konsultasi, kalian DM Instagram Pikita 2019 ya. Nah, tahun ini tahun macan ya, memang terasanya cepet banget speednya ya.
tahu-tahu udah 3 bulan aja ya. Beda banget sama tahun kelinci nantinya ya, yang jauh lebih slow, jauh lebih tenang, tapi bukan berarti aman juga ya. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan diri tahun ini, apapun sio kalian ya, kalian harus bisa survive di tahun ini. Dan kalau kalian kambing atau babi, untuk romance, love, romance ya, relationship, rasanya babi jauh lebih beruntung daripada kambing. Kalau kambing work, money. Kalau babi tahun kelinci love, kiss gitu ya, sama enjoy life ya. Tapi both of them itu sama-sama sukses tahun depan, cuman memang mungkin fokusnya yang berbeda ya. Kalau kambing lebih ke karir enhancement, peningkatan karir, peningkatan pendapatan, peningkatan investasi, akumulasi aset. Sementara kalau babi perbaikan lifestyle, perbaikan quality time yang selama ini dia nggak bisa, love romance. Jadi kalau kalian mau menikah, hayu, mau punya pacar baru, hayu, mau mulai serious relationship juga, hayu ya. Dan juga babi ingin ingin menata rumahnya lebih nyaman lagi gitu, dan babi ingin lebih sehat lagi hidupnya, lifestyle-nya. Jadi dua-dua sama-sama happy, baik babi maupun kambing. Tapi yang jelas fokusnya beda ya. Tapi mereka bisa sama-sama menikmati 2023 yang indah. Nah, bagaimana dengan kalian? Nanti aku akan bikin satu persatu kira-kira setiap sio apa sih yang kalian harus persiapkan untuk tahun kelinci yang indah ya. Oke, selamat berbuka puasa semuanya, enjoy, I love you, bye.